Bab 6463. Pada saat ini, Victoria sedang menyendiri di dojo miliknya sendiri. Dojonya berada di bagian terdalam pulau Antartika ini. Lebih dari 300 meter di bawah permukaan laut. Dikelilingi oleh bebatuan dingin. Dia memilih membangun pangkalan Warriors dan di dekat lingkaran Antartika yang terpencil. Di satu sisi, karena lebih tersembunyi dan aman. Dan di sisi lain, karena lingkungan di sini lebih cocok untuk bercocok tanam. Dalam beberapa tahun terakhir, Victoria jarang menyendiri untuk waktu yang lama. Setiap kali dia menyendiri, durasinya hanya beberapa hari saja atau lamanya beberapa bulan saja. Berbeda dengan ketiga tetua, waktu pengasingannya diukur dalam hitungan tahun. Alasan mengapa Victoria tidak tinggal dalam pengasingan untuk waktu yang lama bukanlah karena dia khawatir perkembangan Warriors dan akan berada di luar kendalinya. Tetapi seiring bertambahnya usia, semakin sulit baginya untuk tenang dan berkonsentrasi pada kultivasi. 500 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Dan dia belum menemukan resep untuk pil evergreen. Tampaknya masih ada 100 tahun lagi. Namun jika dia benar-benar menggunakannya untuk berkultivasi, bisa dikatakan itu hanya sementara. Semakin tua Victoria, semakin ia merasa bahwa kehidupan terkadang sesuai dengan apa yang disebut kekekalan energi. Meskipun para petani hidup lebih lama, waktu yang mereka habiskan untuk merasakan dunia dan benar-benar menikmati hidup tidak jauh lebih baik daripada waktu yang dihabiskan orang biasa yang meninggal di usia 60-an atau 70-an. Bahkan mungkin saja mereka tidak sebaik mereka. Dalam 400 tahun terakhir, dia telah menghabiskan sedikitnya 300 tahun dalam kultivasi. Sisa waktunya digunakan untuk menemukan Maria atau mengembangkan Warriors dan waktu untuk menikmati hidup hampir nol. Kalau dipikir-pikir kembali, saat-saat terbaik dalam hidupnya sebenarnya adalah saat dia dan seniornya Warren berlatih di Pegunungan Siwan. Pada saat itu, Guru Meng Changsheng tidak sering bertanya tentang urusan mereka. Sebagian besar waktu, setelah beberapa hari retret, dia akan meluangkan waktu setengah jam untuk memeriksa kemajuan mereka dan memberikan beberapa petunjuk. Dan kemudian dia akan tinggal dalam pengasingan selama beberapa hari. Oleh karena itu, pada kurun waktu tersebut, itu hampir seperti dunia bagi mereka berdua. Victoria menikmati perasaan bisa tinggal di sudut bersama kekasihnya sementara dunia luar kacau. Itu akan melipat gandakan kebahagiaannya. Selain itu, pengalaman kultivasi juga memberinya harapan dan kegembiraan yang besar. Yang setara dengan menambahkan buff yang kuat pada kebahagiaannya. Namun, perasaan indah itu hancur total ketika dia menusuk Warren dengan pedangnya. Semenjak itu, kehidupan telah kehilangan kebahagiaan, dan yang tertinggal hanyalah keinginan yang menyimpang. Victoria, yang sedang dalam retret pada saat ini, tidak fokus pada kultivasi. Tetapi ingin menenangkan dirinya di sini dan memikirkan rencana kehidupan selanjutnya. 400 tahun berlalu dalam sekejap mata. Dia tahu betul bahwa dia telah memasuki senja hidupnya. Dia awalnya berharap untuk mendapatkan evergreen dan melanjutkan selama 500 tahun lagi. Tapi setelah pergi ke Pegunungan Siwan terakhir kali, dia menyadari bahwa Guru Meng Changsheng tidak benar-benar meninggal dunia. Apa yang telah ia tekuni selama ratusan tahun mungkin hanya sebuah langkah kecil dalam permainan catur besar yang dibuat oleh gurunya. Dengan cara ini, harapan untuk melanjutkan hidup selama 500 tahun lagi menjadi semakin tipis. Dia hanya tidak mengerti tipu daya apa yang dilakukan tuannya ketika dia bersembunyi di Pegunungan Siwan selama 400 tahun. Ketika dia memeras otaknya dan tidak bisa menemukan jawabannya. Dia merasakan seseorang mendekat di atas dojo yang kedalamannya ratusan meter di dalam kesadarannya. Orang itu adalah Ravendor. Ravendor datang ke puncak dojo, di mana ada pintu batu yang berat. Memasuki pintu batu adalah penghalang pertama untuk memasuki dojo Victoria. Di dalam pintu batu, ada formasi perlindungan Victoria. Dan kemudian ada sumur vertikal yang kedalamannya lebih dari 200 meter. Di dasar sumur vertikal, ada pintu batu lainnya. Di balik pintu batu ini adalah tempat Victoria berlatih dalam pengasingan. Ravendor berhenti di depan pintu batu pertama di atas dan berkata dengan hormat melalui pintu batu. Tuan, saya punya sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepada Anda.
Victoria sedikit mengernyit, lalu berdiri dan berjalan keluar dari dojo. Pintu batu berat di bawah dengan mudah didorong terbuka oleh energi spiritual. Dan lalu dia berdiri di dalam sumur. Dengan pikirannya, dia segera melayang ke udara dan tiba di atas kepala sumur dalam sekejap mata. Kemudian, pintu batu di atas didorong terbuka di kedua sisi, dan Victoria melangkah keluar. Melihat Ravendor yang berkeringat dingin, dia bertanya dengan suara dingin. Apa yang terjadi? Pendeta itu menjadi tenang dan berkata dengan nada berat. Tuhan, John menelepon. Sesuatu terjadi pada stasiun pasukan kematian di Maroko. Semuanya hancur. Victoria terkejut, Maroko. Pendeta mengangguk, itu memang Maroko. Saya sudah melihat videonya. Stasiunnya telah hancur total. Victoria berkata dengan marah. Pasti orang itu lagi. Dia tidak pergi ke Nigeria. Tidak, pendeta berkata, saya bertanya pada John. Ketiga tetua telah memperhatikan situasi di sekitar Nigeria akhir-akhir ini. Mereka belum menemukan siapapun yang dapat mengendalikan energi spiritual. Saya pikir pihak lain seharusnya sudah melihat niat kami. Jadi mereka sengaja menghindari Nigeria dan memilih Maroko. Bab 6464. Wajah Victoria pucat pasi, dan aura pembunuh keluar dari tubuhnya. Dia berkata dengan tegas. Orang ini melihat bahwa Nigeria adalah jebakan dan sengaja memilih Maroko. Yang tidak jauh. Ini sengaja memancingku. Lakukan agar aku melihatnya. Dalam situasi ini, pendeta tidak berani mengatakan hal-hal baik untuk menghibur Victoria. Tapi dikatakan dengan sangat serius. Tuhan, sejujurnya, aku juga berpikir begitu. Orang ini jauh lebih kuat dari yang kami duga. Tidak hanya kekuatan individunya yang kuat, tetapi kekuatan keseluruhannya juga sangat kuat. Dia bisa melihat bahwa situasi yang kita buat tidak ada apa-apanya. Tapi dia bisa menemukan markas kami yang lain, itu sungguh luar biasa. Aku bahkan tidak tahu berapa banyak markas kita yang dia punya informasinya. Victoria menggertakkan giginya dan berkata, kau benar, aku meremehkannya. Saya awalnya mengira pangkalan di Siprus terbongkar karena jatuh ke tangannya ketika pengawal kavaleri pergi untuk menangkap Maria terakhir kali. Tapi pengawal kavaleri itu tidak boleh tahu informasi apapun tentang pangkalan lainnya. Sekarang tampaknya dia pasti punya saluran lain untuk memperoleh informasi. Pendeta itu berkata dengan tergesa-gesa. Tuan, saya punya dua hal lagi untuk dilaporkan. Victoria berkata dengan dingin, bicaralah. Pendeta berkata, hal pertama adalah Ria Song. Wakil menteri juga berada di Maroko dan hidup atau matinya belum diketahui saat ini. Victoria gemetar seluruh tubuhnya, ekspresinya ngeri. Namun dia memaksa dirinya untuk tenang dan berkata, bagaimana dengan hal kedua? Ravendor berkata, John baru saja mengingatkan bawahannya di telepon bahwa jika orang itu sudah memperhatikan Nigeria. Kalau begitu, pangkalan di Nigeria pasti sudah terbongkar. Sekarang John dan ketiga tetua ada di sana. Dan kemungkinan besar mereka akan menjadi sasaran pihak lain. Jadi John ingin bertanya padamu, apa yang harus dia dan ketiga tetua lakukan sekarang? Victoria berkata dengan wajah gelap. John, sampah ini, tidak hanya kehilangan pangkalan di Maroko. Tapi Ria tampaknya sudah pergi. Dia sangat berbakat. Jika dia dilatih dengan baik, mungkin ketiga tetua itu akan menjadi 4 tetua di masa depan. Sekarang hidup dan matinya tidak pasti. Sekalipun dia masih hidup, akan sulit menemukannya. Warriors dan akan membawa kerugian besar bagiku. Biarkan dia tinggal di Nigeria selama sisa hidupnya dan tidak boleh pergi ke tempat lain. Pendeta itu buru-buru berkata, Tuan, saya berani mengatakan sesuatu untuk John. Tidak ada pendeta sejati di bawah John. Bahkan jika dia tahu pihak lain ingin menyerang Maroko, dia tidak akan berdaya untuk menghentikannya. Kesalahannya yang sebenarnya adalah dia tidak seharusnya membiarkan Ria pergi. Namun pada akhirnya, tidak ada masalah prosedural baginya untuk mengirim Ria ke sana. Karena Ria adalah asisten kantor gubernur Angkatan Darat Kanan. Adalah hal yang wajar baginya untuk menjalankan misi. Pendeta kemudian berkata, jika Anda membiarkan dia tinggal di Nigeria, kantor gubernur Angkatan Darat Kanan akan kehilangan 1 garnisun dan seorang wakil. Dan gubernur agung mereka tidak akan pernah kembali.
Pukulan beruntun ini akan membuat kantor gubernur tentara kanan kehilangan moral. Dan lebih banyak masalah mungkin muncul pada saat itu. Tolong pikirkan 2 kali. Victoria tenggelam dalam pikirannya yang mendalam. Dia tahu apa yang dikatakan Ravendor masuk akal. Meskipun dia marah dengan Jon. Masalah tersebut tidak terjadi karena dia. Tugas paling mendesak sekarang adalah bagaimana menarik orang-orang dari Nigeria. Ketiga tetua tidak bisa tinggal di luar sepanjang waktu. Namun jika keberadaan mereka terbongkar, pasti akan ada bahaya tersembunyi yang besar di masa mendatang. Memikirkan hal ini, dia berkata dengan suara dingin. Berikan perintah kepadaku. Karena Nigeria telah terekspos, kirim pengawal kavaleri Nigeria ke Maroko. Garnisun di Maroko terletak di pedalaman, tidak dekat dengan garis pantai. Tidak mudah bagi lebih dari 10,000 orang untuk menarik diri. Biarkan mereka menggeledah Maroko dan menggali tanah sedalam 3 kaki untuk menemukan petunjuk. Pendeta segera berkata, baiklah, Tuan, saya akan segera memberitahu mereka. Victoria berkata lagi, juga, sampaikan pesan kepada 3 tetua dan minta mereka untuk segera meninggalkan Nigeria. Tapi ingat untuk tidak terbang langsung kembali ke Argentina. Lebih baik pergi ke negara tetangga lewat jalur darat dulu. Dan kemudian kembali secara terpisah setelah beberapa perjalanan. Peringatkan mereka agar selalu waspada dan pastikan mereka tidak diikuti. Oke, saya mengerti. Victoria melanjutkan, adapun Jon. Kau suruh ketiga tetua itu potong tangan kirinya untukku sebagai peringatan. Dan kemudian suruh dia untuk segera memindahkan garnisun kantor gubernur Angkatan Darat Kanan. Dan jangan biarkan siapapun mengikuti petunjuk untuk menemukannya. Bab 6465. Mendengar bahwa Victoria akan memotong tangan kiri Jon. Ravendor hanya sedikit terkejut, namun tidak berbicara untuk memohon kepada Jon. Dia tahu apakah itu untuk membuat orang lain kagum atau membuat dirinya merasa lebih nyaman. Dia butuh seseorang yang bertanggung jawab atas hal itu. Ketika sesuatu yang buruk terjadi dan tidak ada seorang pun yang datang untuk bertanggung jawab. Semua orang akan berasumsi bahwa masalahnya ada pada Victoria. Dan itu adalah perangkap pintar yang diklaimnya sendiri yang menjadi salah. Yang menyebabkan pihak lain melewatkan Nigeria dan memilih menyerang Maroko. Oleh karena itu, memotong tangan kiri Jon sama saja dengan memberitahu semua orang. Bahwa Jon tidak kompeten dalam masalah ini dan dia telah dihukum karenanya. Victoria juga perlu menggunakan ini untuk membuat dirinya mati rasa. Dan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa semuanya bukan salahnya, tetapi salah Jon. Maka dia segera berkata dengan hormat. Jangan khawatir, tuanku, aku akan segera memberitahu ketiga tetua itu. Saat dia mengatakan itu, dia teringat sesuatu dan buru-buru berkata, Tuan, identitas orang ini misterius dan kekuatannya luar biasa. Sekalipun kita mengirim pengawal kavaleri Nigeria, mereka mungkin bukan tandingannya. Aku ingin tahu apakah kita bisa membiarkan ketiga tetua itu pergi dan mencari tahu. Jika kita menemukannya, mungkin kita bisa membunuhnya dan menghilangkan masalah ini selamanya. Victoria menggelengkan kepalanya dan berkata, jika dia berada di Maroko dan ketiga tetua dapat menemukannya, mungkin tidak sulit untuk membunuhnya, tetapi bagaimana jika dia tidak lagi berada di Maroko? Bagaimana jika ketiga tetua tidak dapat menemukannya? Hal terpenting saat ini adalah Nigeria telah terekspos. Dan ketiga tetua itu jika para tetua pergi ke Maroko dari sana, mereka kemungkinan besar akan menjadi sasaran musuh. Begitu ketiga tetua itu terungkap, masalah di masa depan akan lebih besar lagi. Setelah itu, Victoria berkata, pria ini licik dan kejam. Dengan kekuatannya, bahkan Jermo bukanlah lawannya. Apalagi Jarvis yang terbunuh oleh artileri jarak dekat di Siprus. Ini menunjukkan bahwa pria ini kuat tetapi tidak sombong, dan tahu bagaimana beradaptasi. Dia dapat menemukan solusi terbaik saat menghadapi masalah. Jika dia melakukan penyergapan di Maroko, kematian beberapa pengawal kavaleri bukanlah masalah besar. Tetapi jika ketiga tetua itu menderita kerugian, kerugian itu tidak akan sepadan. Mengingat kembali kehilangan keempat Earl, Victoria masih merasakan kesedihan. Tidak mudah untuk menumbuhkan master pada level ini.
Kematian 3 orang secara beruntun dan hilangnya 1 orang telah memberinya bayangan psikologis yang hebat. Membiarkan ketiga orang tua itu pergi ke Maroko, menurutnya, tidaklah efektif dari segi biaya. Belum lagi apakah mereka bisa menemukan pihak lain. Setelah ketiga tetua itu terungkap, mereka pasti akan terjebak dalam posisi pasif di masa mendatang. Terlebih lagi jika pihak lain memiliki penyergapan. Dan ketiga tetua terkena artileri pertahanan dekat, bukankah itu akan menjadi kerugian besar? Namun Ravendor berkata saat ini, Tuan, pihak lain mungkin telah memanfaatkan ketakutan kita terhadapnya. Jadi dia tahu bahwa kami sedang menyergap di Nigeria ribuan kilometer jauhnya. Tapi dia masih berani menyerang kita di Maroko. Ada banyak orang yang ditempatkan di Maroko. Dan sulit baginya untuk mengangkutnya keluar dalam waktu singkat. Jika ketiga tetua bergegas datang secepatnya, mereka mungkin dapat memanfaatkan kesempatan itu dan meraih keberhasilan dalam satu pertempuran. Pada titik ini, Ravendor berkata, selain itu, orang itu pasti mengetahui tentang pertukaran darah besar-besaran dari para penjaga kavaleri yang ditempatkan di Maroko. Dia juga harus menyadari bahwa setelah pertukaran darah besar selesai, kemungkinan dia ingin memberontak terhadap seluruh stasiun di masa depan sangat kecil. Dengan cara ini, dia tidak akan menyerang stasiun kami di masa mendatang. Jika dia lolos dengan tenang kali ini, akan sulit untuk menangkapnya di masa depan. Victoria tenggelam dalam pikirannya yang mendalam. Orang yang berkekuatan fisik kuat seringkali tidak teliti. Victoria telah ada di dunia selama lebih dari 300 tahun. Sejak dia menikam Warren dan meninggalkan 10.000 gunung. Dia belum pernah bertemu lawan di dunia ini. Dalam hal strategi, dia memang tidak cukup pintar. Dia telah diserang oleh orang misterius dalam kegelapan satu demi satu. Dan dia punya gangguan stres. Dia selalu merasa bahwa pria ini sulit dipahami dan kuat. Dan caranya membunuh tidak ada habisnya. Dia telah membunuh banyak orang. Tapi dia tidak pernah berpikir untuk menggunakan senjata pertahanan jarak dekat untuk membunuh orang. Apalagi menggunakan rotor helikopter untuk memenggal kepala seseorang. Bagaimana ini bisa menjadi tipuan yang terpikirkan oleh seorang pendeta? Itu sungguh tidak etis. Namun lawan tidak bermain sesuai aturan. Kemarin itu adalah senjata pertahanan jarak dekat, hari ini adalah helikopter. Dan lusa, mungkin Katyusha Uni Soviet akan dibawa keluar. Jauh di lubuk hati Victoria, dia sedikit takut pada pria misterius ini. Tetapi apa yang dikatakan Ravendor tidaklah tidak masuk akal. Meskipun dia kehilangan satu kota terlebih dahulu. Ini juga merupakan kesempatan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Jika dia memanfaatkan kesempatan untuk menarik lawan keluar dan membunuhnya, dia bisa memecahkan masalah itu sekali dan untuk selamanya. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, mungkin tidak mudah menemukannya lagi. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, jika ketiga tetua pergi bersama dan lebih berhati-hati, tidak akan ada bahaya, tapi tidak ada gunanya bagi mereka untuk pergi ke sana sekarang. Meskipun Maroko tidak besar, adalah mimpi yang bodoh bagi mereka bertiga untuk mencari Maroko secara menyeluruh. Biarkan ketiga tetua itu tetap tinggal di Nigeria. Selain pengawal kavaleri di Nigeria, biarkan John mengirim semua orang dari kamp pengawal harimau di kantor gubernur militer kanan ke Maroko. Setelah orang-orang ini tiba di Maroko, jangan lewatkan petunjuk apapun. Saya ingin tahu bagaimana pihak lain pergi, bagaimana mereka pergi, dan kemana mereka pergi. Begitu kami menemukan pihak lain dan orang-orang yang ditempatkan di Maroko, beritahukan kepada ketiga tetua segera. Penatua pertama akan pergi. Dan yang lainnya akan membantu ketiga tetua untuk membunuh semua lawan. Sebanyak yang mereka bisa. Petik 2. Bab 6466. Ravendor merasa bahwa keputusan Victoria lebih masuk akal. Meskipun ketiga tetua itu sangat kuat, mereka telah berlatih secara menyendiri selama bertahun-tahun. Mereka tidak tahu banyak tentang masyarakat modern. Dan mereka tidak tahu bagaimana menggunakan teknologi modern untuk menyelidiki petunjuk. Jika mereka diminta untuk menemukan seseorang, mereka mungkin tidak memiliki kemampuan. Akan lebih baik untuk membiarkan pengawal kavaleri yang terlatih dan anggota Tiger Camp yang lebih kuat pergi untuk menyelidiki.
Mereka tidak hanya prajurit yang kuat tetapi juga telah menerima pelatihan militer yang sistematis. Mereka hampir sama dengan agen. Akan lebih tepat jika membiarkan mereka menyelidikinya. Meskipun jarak garis lurus antara Nigeria dan Maroko lebih dari 3,000 km. Setelah musuh ditemukan, pesawat dapat tiba dalam beberapa jam. Dengan cara ini, ketiga tetua dapat dianggap sebagai senjata nuklir untuk serangan presisi. Asalkan targetnya ditemukan, bisa langsung diluncurkan. Jadi, dia berkata tanpa ragu. Tetap saja, Tuan Inggris yang mempertimbangkannya secara lebih komprehensif. Saya akan menyampaikan perintah itu sekarang. Perintah pendeta pertama kali disampaikan kepada tiga tetua. Bagaimanapun juga, John harus dihukum terlebih dahulu. Jadi dia meminta ketiga tetua untuk memotong tangan kiri pendeta. Dan kemudian tetap di Nigeria dalam keadaan siaga. Setelah tangan kiri John dipotong, dia akan menyampaikan perintah lain kepadanya. Demi menjaga John, Ravendor juga secara khusus meminta ketiga tetua untuk menyegel meridian dan saraf John sebelum mengambil tindakan. Dan kemudian obati luka John setelah mengambil tindakan. Meskipun tangan kiri John tidak bisa diselamatkan, setidaknya dia tidak akan kesakitan. Setelah menerima perintah itu, ketiga tetua itu segera mengakhiri retretnya. John masih menunggu dengan cemas tanggapan Ravendor. Bertanya-tanya bagaimana Tuhan akan menghukumnya. Letnan Jenderal Chafren telah dipanggil ke sisinya olehnya. Setelah mengetahui apa yang terjadi di Maroko, Chafren juga sangat gugup dan menunggu dengan cemas bersama John. Pada saat ini, seseorang bergegas datang untuk melaporkan. Panglima Besar, ketiga tetua telah keluar dari tempat persembunyian mereka dan menuju ke sini. John tidak tahu bahwa ketiga tetua itu datang untuk menjemputnya, dan berkata kepada Chafren. Kurasa Tuan ingin memindahkan ketiga tetua itu kembali. Chafren mengangguk dan berkata, kali ini kita tidak mendapatkan kelinci. Jadi, wajar saja kalau ketiga tetua itu dipindahkan kembali. Saat mereka berbincang-bincang, ketiga tetua itu mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Pemimpinnya adalah Brovnen, salah satu dari tiga tetua. Siapa pula yang paling kuat di antara semuanya? Begitu dia memasuki pintu, dia menatap John dan bertanya tanpa daya. Saya dengar kamu melakukan kesalahan. Ketiga tetua itu datang ke Nigeria, dan John, seorang junior, telah mengikuti dan melayani mereka. Dia telah menjadi akrab dengan ketiga tetua itu. Ketiga tetua itu cukup puas dengan junior ini yang pandai menangani berbagai hal. Jadi ketika mereka menerima perintah untuk memotong tangan kirinya, mereka punya simpati. John tidak menyangka bahwa ketiga tetua akan bertanya kepadanya tentang kesalahannya begitu mereka membuka mulut, jadi dia buru-buru berkata. Menjawab Tetua Agung, musuh tidak datang ke Nigeria kali ini. Tapi malah menghancurkan markas kami yang lain. Sejujurnya, tidak ada yang bisa saya lakukan tentang hal itu. Brovnen mengangguk, menatapnya, lalu menatap tangan kirinya, lalu berkata. Jika aku tidak salah ingat, kamu seharusnya tidak kidal, kan? John tanpa sadar berkata, tidak, ada apa, Tetua Agung? Brovnen tidak berbicara, tetapi langsung meraih pergelangan tangan kirinya dan berkata. Wah, meskipun aku sangat mengagumimu. Aku tidak berani menentang perintah tuanku. Jangan salahkan aku. Setelah itu, pikirannya bergerak, dan dua aliran energi spiritual langsung terpisah dari tubuhnya. Salah satunya disuntikkan ke pergelangan tangan kiri John. Membungkus pergelangan tangan sepenuhnya, membuat John kehilangan semua persepsi tangan kiri dan pergelangan tangannya. Dan aliran energi spiritual lainnya berubah menjadi bilah tajam yang tak terlihat. Yang dengan cepat melewati pergelangan tangan kiri John. John tidak merasakan sakit sama sekali. Saat dia bertanya-tanya, dia melihat tangan kirinya terlepas dari pergelangan tangannya. Meninggalkan luka halus di pergelangan tangannya. Karena perlindungan energi spiritual, bahkan tidak ada setetes darah pun yang mengalir keluar dari lukanya. John sangat takut hingga wajahnya menjadi pucat, dan dia berkata, Tanganku, Tetua Agung, kenapa kau melakukan ini? Brovnen berkata dengan enteng, Tuan memerintahkan agar Anda, sebagai panglima tertinggi pasukan kanan, tidak bertanggung jawab atas pasukan tersebut. Hari ini,
Aku memotong tangan kirimu. Saya harap kamu bisa belajar dari rasa malumu dan tidak akan pernah melakukan kesalahan yang sama lagi. Selain itu, saya menyegel pembuluh darah, saraf dan meridian di pergelangan tangan Anda dengan energi spiritual. Kamu tidak merasakan sakit, tapi tangan kirimu tidak bisa disambungkan kembali. Setelah berbicara, dia berkata, "Aku telah menyelamatkan hidupmu, mengapa kamu tidak segera mengucapkan terima kasih kepadaku?" Pada saat ini, John merasa sangat sedih. Perangkap di Nigeria ini sama sekali bukan ide atau misinya. Itu adalah ide Tuhan. Alasan mengapa dia berpartisipasi di dalamnya tidak lebih dari karena dia memilih wilayahnya sendiri sebagai lokasi jebakan. Musuh tidak tertipu olehnya. Ini seharusnya menjadi tanggung jawab dalang di balik layar. Apa hubungannya dengan saya? Kenapa kamu memotong tangan kirimu? Meskipun pergelangan tangannya tidak merasakan sakit, hatinya tetap seperti pisau. Dia adalah seorang panglima yang agung dan perkasa, tetapi sekarang dia adalah seorang cacat yang kehilangan satu tangan. Bukankah dia hanya menanggung kesalahannya demi Tuhan? Tidak apa-apa untuk menerima kesalahan. Namun dia harus berterima kasih kepada Tuhan karena telah mengambil kesalahannya. Benda macam apa itu? Namun, meskipun dia tidak bahagia dan kesal di dalam hatinya, dia tidak berani menunjukkan ketidakpuasan apapun pada saat ini. Dia berlutut di tanah dengan hormat, sambil berkata dengan sangat malu. Bawahan ini berterima kasih kepada Tuhan karena tidak membunuhku dan menyelamatkan hidupku. Bab 6467. Setelah memotong tangan kiri John, Penatua Agung Brovnen mengambil tangan John yang terputus dari tanah dan berkata, "Kita masih harus terus mundur di sini dan menunggu perintah selanjutnya dari Tuhan. Jika Tuhan memberimu kesempatan untuk menebus kesalahanmu, kamu harus merebutnya dan jangan pernah mengecewakan Tuhan lagi." John hanya bisa mengangguk berat dan berkata, "Tenanglah, Tetua Agung, aku akan melakukan yang terbaik." Setelah itu, dia berbisik, "Terima kasih, Tetua Agung, atas belas kasihanmu." John tahu betul bahwa Tetua Agung telah bersikap baik kepadanya. Dia tidak merasakan sakit apapun ketika tangan kirinya dipotong. Ini semua berkat perlindungan Sang Tetua Agung dengan energi spiritual. Kalau tidak, rasa sakit yang amat sangat pada saat pemotongan dan rasa sakit setelahnya pada saat penyembuhan luka pasti akan sangat tak tertahankan. Brovnen sedang berada di Nigeria beberapa hari ini. Dia juga tahu bahwa John sedikit dirugikan dalam kesalahan ini. Namun dia tidak dapat mengucapkan kata-kata seperti itu, jadi dia berkata, "Kami semua adalah anggota keluarga Wu. Tidak perlu berterima kasih. Kami bertiga akan terus mundur di sini. Jaga dirimu." "Mundur di sini?" tanya John dengan heran. Pria misterius itu melewati tempat ini. "Jadi, tidakkah ketiga tetua itu akan kembali?" Brovnen berkata dengan ringan, "Tuhan memerintahkan kita untuk terus mundur di sini. Jadi, tentu saja kami tidak bisa meninggalkan satu langkah pun." Setelah mendengar ini, John semakin bingung. Dia tidak mengerti mengapa Tuhan tidak membiarkan ketiga tua-tua itu pergi. Jika tidak ditransfer, bukankah lebih baik membiarkan mereka pergi ke Maroko untuk menemukan keberadaan musuh dan menemukan kesempatan untuk membunuh musuh dengan satu pukulan? Namun, Brovnen sudah mengatakan bahwa ini adalah perintah Tuhan. Jadi dia tidak berani bertanya lebih rinci, dia hanya berkata dengan hormat, "Kalau begitu aku akan mengantar ketiga tetua itu." "Tidak dibutuhkan." Brovnen melambaikan tangannya, berbalik, dan berjalan keluar. Ketika dia hendak mencapai pintu, dia berkata dengan tenang tanpa menoleh ke belakang, "Nanti aku akan membakar tanganmu yang terputus dengan api sungguhan. Jangan khawatir tentang itu." Setelah itu, dia keluar. Hanya John dan Chavren yang tersisa di ruangan itu. Melihat pergelangan tangan kiri John telah terputus, Chavren berlutut dengan satu lutut dan berkata dengan takut dan gentar, "Saya tidak melakukan pekerjaan saya dengan baik, tolong hukum saya." Seorang bawahan yang baik harus belajar menerima kesalahan dari atasannya yang mempromosikannya. Bahkan jika dia tidak bisa melakukannya, dia harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri dengan berbicara. Chavren tahu bahwa Laksamana Agung sedang membayar kegagalan keputusan Tuan kali ini.
Jadi tentu saja dia harus membuat Laksamana Agung merasa lebih baik. Benar saja, melihat Chavren berlutut di tanah untuk meminta maaf. Suasana hati John sedikit membaik. Lalu dia mendesah dan berkata, "Bangunlah. Tuhan memerintahkan ketiga tetua untuk tinggal di sini. Dia pasti punya perintah lain. Mulai sekarang, kau dan aku harus bertarung sampai mati. Kalau tidak, yang akan dipotong lain kali bukan pergelangan tangannya, tapi lehernya." Chavren menggenggam tangannya dan berkata dengan sangat hormat, "Tenang saja, Panglima tertinggi, saya akan melakukan yang terbaik." Begitu Chavren selesai berbicara, John menerima telepon dari Ravendor. Di telepon, Ravendor mengulangi tugas yang diberikan Victoria kepadanya dan memberitahunya. "John, ini kesempatan bagus bagimu untuk menebus kesalahanmu. Maroko tidak besar, tetapi juga tidak kecil. Kemungkinan lebih dari 10,000 orang ingin segera keluar tanpa ketahuan hampir nol. Jadi orang-orang itu seharusnya masih berada di Maroko. Segera kirim semua garda Xiaoqi di Nigeria dan semua garda harimau dari kamp garda harimau di kantor gubernur tentara kanan Anda. Bahkan jika Anda harus menggali tanah sedalam 3 kaki. Anda harus menemukan petunjuk sehingga Anda dapat menemukan petunjuk mereka. Segera beritahu ketiga tetua. Dan mereka akan menyerbu dalam waktu sesingkat-singkatnya dan membunuh kekhawatiran terbesar Tuhan saat itu juga. Pada saat itu, Anda akan memberikan kontribusi yang besar." Bab 6468. John segera berkata, "Kakek, jangan khawatir. Ravendor akan melakukan yang terbaik kali ini. Tidak hanya semua pengawal harimau akan dikirim. Tetapi Letnan Jenderal Yuan dan saya juga akan segera berangkat ke Maroko untuk mengambil alih komando." Pendeta berkata kepadanya, "Cepat dan beritahu semua anggota kantor gubernur Angkatan Darat Kanan untuk segera mengungsi dari Naples dan mengaktifkan alamat cadangan. Bagaimanapun juga, tidak akan ada kerugian lain. Apakah kamu mengerti?" "Saya mengerti," John berkata dan bertanya dengan ragu, "Kakek, saya ingin menanyakan sesuatu secara pribadi." Pendeta berkata, "Silakan saja." John melihat luka di pergelangan tangan kirinya dan bertanya kepadanya, "Tanganku, apakah ada kemungkinan untuk tumbuh kembali?" Ravendor terdiam sejenak lalu berkata, "Saya pernah mendengar Tuhan menyebutkan sebuah pil yang disebut pil pembentukan ulang. Yang dapat memulihkan tubuh seseorang dan menumbuhkan kembali anggota tubuh yang patah. Tapi saya hanya mendengarnya dan belum pernah melihatnya." John langsung bersemangat ketika mendengar tentang pil ini dan berkata berulang kali, "Terima kasih, kakek. Terima kasih, kakek." Dia tahu dalam hatinya bahwa pada dasarnya tidak mungkin membuat ramuan sekuat itu dengan kekuatannya. Tapi karena Tuhan menyebutkan pil ini, kemungkinannya dia bisa berhasil. Jika dia tampil baik di masa depan dan meraih prestasi besar, Tuhan mungkin akan membalasnya dengan pil pembentuk kembali. Dan kemudian dia akan bisa kembali normal. Setelah menutup telepon Ravendor dengan banyak ucapan terima kasih, John segera berkata kepada Chavren, "Tuan telah memerintahkan agar semua pengawal kavaleri di sini dipindahkan ke Maroko. Anda harus segera menghubungi Sun Tongzi dan memintanya untuk mengirim semua pengawal harimau ke Maroko. Kita perlu mencari tahu petunjuk mereka di Maroko." Chavren berkata dengan hormat, "Komandan Agung, tunggu sebentar. Saya akan segera memberitahu Anda." Pada saat ini, Charlie telah bertemu Wan Po Jun dan lainnya. Di malam yang gelap, semua orang bergegas menuju pabrik makanan. Berusaha tiba sebelum fajar. Dalam perjalanan, Charlie menerima telepon dari Duncan. Di telepon, dia berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, mesin penjual otomatis yang kami pasang di Nigeria telah menangkap pergerakan personel dalam skala besar di ladang minyak Nigeria. Setidaknya ratusan orang berkendara ke bandara." Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Begitu banyak orang? Penjaga kavaleri di sana paling banyak hanya beberapa ratus orang, apakah mereka semua keluar?" "Harus," Duncan mengatakan, "maskapai penerbangan lokal untuk sementara menambahkan 2 penerbangan charter. Rutenya sudah diajukan, dan itu akan lepas landas dalam waktu 1,5 jam. Dan tujuannya adalah Casablanca." Charlie tersenyum dan berkata, "Tampaknya Victoria sedikit cemas kali ini.
Dia mengirim begitu banyak pengawal kavaleri dalam waktu yang singkat. Mungkin untuk mencari tahu keberadaan kita. Ya, kata Duncan. Setelah mereka tiba, mereka pasti akan mulai mencari petunjuk dari Duke Mining. Namun polisi Maroko pasti akan tiba sebelum mereka dan mulai melakukan penyelidikan. Dengan adanya polisi setempat, semuanya tidak akan berjalan mulus bagi mereka. Akan memakan waktu setidaknya 10 hari atau setengah bulan untuk meliput area pabrik makanan tersebut. Pada saat itu, kita akan meninggalkan tempat ini. Duncan mengatakan, selain itu, AI telah meninggalkan beberapa petunjuk palsu dalam sistem pemantauan pelabuhan Casablanca. Jika petunjuk-petunjuk tersebut dapat menyesatkan mereka, maka arah penyelidikan mereka akan benar-benar berbeda dari lokasi kita yang sebenarnya. Saya khawatir pada akhirnya, ini akan menjadi pemborosan waktu. Charlie berkata, jangan terlalu percaya diri dalam segala hal. Dan jangan menganggapnya enteng. Kita tidak perlu merasa gugup atau santai. Dan kita harus terus melanjutkan sesuai dengan rencana yang telah kita tetapkan.